Nasihati oleh Nabi, diberikan kabar gembira. Barang siapa mati mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Ya. Bolehkah aku sampaikan ini kepada umat? Kata Nabi, jangan. Karena itu di awal-awal. Tauhid belum siap. Ya, imannya belum siap. Punten ya, kayaknya nih ya. Misalkan gini lah ya. Kita ada ujian masuk universitas. Orang tua punya jalur dalam, ya, dikabarin, kamu mah nggak ngerjain ujian, kamu pasti bakal lulus, sudah dibayar sama si bapak, misalkan gitu ya, udah beli kursi misalnya. Kira-kira tuh anak semangat nggak belajar? Enggak, ya. Nah, itu dia uniknya ya. Makanya ketika bicara tentang ada contoh 10 sahabat yang dijamin surganya, anak-anak biasa disuruh ngapalin ya, 10 sahabat yang dijamin surganya. Apakah 10 sahabat itu setelah dengar hadis tersebut jadi tambah malas ibadahnya atau tambah rajin ibadahnya? Beda ya, imannya udah siap. Ya. Sampai akhirnya Muaz bin Jabal itu baru mengabarkan hadis tersebut menjelang beliau wafat. Nggak mau menyembunyikan ilmu. Ya, karena ilmunya ilmu yang jadi kebaikan. Tapi ya itu dia ya. Sehingga apa yang menjadi perbedaan? Yang lebih mereka kejar tadi yang disebut keberkahan. Karena kadang yang jadi masalah kita mungkin ini, sholat duha biar tokonya rame, betul nggak? Ya. Baca Al-Waqiah biar jualannya laris. Pertanyaan selanjutnya, kok emang nggak boleh? Boleh, bagus. Bagus mintanya masih ke Allah daripada minta ke selain Allah, jadi kesyirikan. Tapi ada sesuatu yang jauh mereka lebih kejar. Tadi ya, berkah. Insya Allah makna berkah mah udah tahu ya. Salah satu penjelasan yang paling umum, berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau sesuatu berkah itu nggak habis-habis, bertambah banyak jadi kebaikan. Dan pernah terjadi di zaman Abdul Aziz, mimpinnya sebentar, 20 bulan. Tapi ketika dana zakat terkumpul, kan dana zakat kan yang boleh menerima ada 8 asnaf ya. Lihat Quran surat 9 At-Taubah ayat 60. Fakir, miskin, amilin, malaf, lain-lainnya. Ada 8. Di saat itu dicari, tidak ditemukan 8-8-nya. Tanya dong, wahai Amirul Mukminin, harus dikemanain? Cari orang yang mau berangkat haji, kita yang biayain. Dicari, gak ketemu, wahai Amirul Mukminin. Semua punya biaya. Terus gimana? Cari orang yang mau nikah, gak ada biayanya, biayain pakai uang itu. Dicari, semua pada punya. So, apalagi mental orang di sana tuh nggak malu minta. Kayak kita mah sekarang kan kalau misalkan bisa nggak usah beli, ya enakan minta aja gitu kan. Kadang juga seperti itu. Ya. Nggak ketemu juga hal ini. Terus gimana? Akhirnya keputusannya belikan uang zakat tersebut kepada beras-beras. Lalu taburkan di seluruh pegunungan. Untuk apa wahai Amirul Mukminin? Agar semua orang tahu bahwa di negeri Muslim ini jangankan manusia, seekor burung pun tidak ada yang kelaparan. Kalau udah yang dikejar berkah dan Islam dijalankan seperti selesai. Padahal izin ya, nanti kita bicara tentang ekonomi umat lebih jauh. Tentang ekonomi umat lebih jauh, nanti itu bahasan yang paling powerful justru bukan zakat. Zakat tuh porsinya kecil. Fitrah kan kalau dirupiahkan kita tahu paling 30 ribuan doang. Ya. Dan itu juga biasanya lebih sering dalam bentuk beras kalau di sini. Ya, di sana pakai kurma ya, dan di tempat lain beda lagi. Ya. Yang akhirnya mal pun hanya 2,5%. Nanti ada lagi yang lebih luar biasa. Ada namanya wakaf produktif. Wah, itu keberkahannya. Ketika terjadi di Indonesia sempat berjaya, Islam sangat berjaya ketika di Andalus, ketika di mana. Silakan nanti boleh baca literatur ya, bahwa di bahasan-bahasan tentang kejayaan Islam di masa kejayaan Islam di Eropa awal ya, Cordoba dan juga Andalus itu luar biasa. Ada tempat yang disebutnya namanya Bimaristan. Pernah dengar tidak? Bimaristan teh kalau di sini mah rumah sakit. Ya. Cuman kan bedanya rumah sakit sama Bimaristan teh, ada orang selesai dari rumah sakit sembuh, pas tengok tagihannya tambah sakit. Ada yang gitu ya? Gitu ya? Mehong.
Ya. Kalau Bimaristan sama dari rumah sakit, cuman keluar diberikan pakaian baru dan dihitung berapa penghasilan dia yang tidak bisa dia dapat karena dia harus dirawat di situ, dikasih sama rumah sakit. Coba. Pernah terjadi, bukan dongeng demi Allah, ketika Islam berjaya. Ketika semuanya ngarapnya berkah, bukan sekedar aku harus menjabat, aku harus terkenal, aku harus jadi kaya. Oh enggak, berkah kayak gitu. Ketika di Andalus itu dulu juga, kata guru saya Ustaz Budi Asari ceritakan dulu itu sekolah-sekolah tuh gratis. Unik ya, lembaga pendidikan pada gratis, tapi profesi dengan gaji tertinggi di zaman itu apa? Guru. Ya. Beliau pernah konversikan guru-guru SD gitu ya, biasa. Kalau dirupiahkan gaji mereka sebulan tuh 30 jutaan rupiah kalau dikonversikan. Ya. Jauh tidak dengan sekarang. Apalagi guru-guru yang sudah levelnya dosen-dosen S3 yang kayak gitu. Wah, udah Masya Allah. Ya. Dan uniknya, coba sekolahnya gratis. Guru-gurunya dia gaji sebesar itu. Dan bahkan kalau negaranya utang, butuh duit, minjemnya ke kampus, ke universitas. Coba bisa gitu. Tapi sumbernya semua satu, wakaf produktif. Itu berkah tuh kayak gitu. Ya. Benar-benar yang dikejar berkah. Banyak kisah tentang berkah. Kita kutip yang lain misalkan. Ini didapat dari hadis Bukhari, penjelasannya ada di kitabnya Fathul Bari, penjelasan hadis Bukhari yang paling lengkap dari Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yang bercerita bahwa dulu Ibunda Siti Aisyah itu punya sekarung gandum yang beliau persilakan siapapun boleh ambil. Ya. Makanya orang ambil. Secara waktu berjalan akhirnya mulai kepikiran, nah nggak habis-habis ya. Nggak habis-habis, begitu akhirnya bingung kenapa nggak habis-habis, akhirnya dicek. Begitu dicek, masih ada sekitaran setengah, udah kurang sedikit. Setelah mulai dicek, gak lama kemudian beberapa hari besoknya habis. Menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, itu adalah karomahnya Ibunda Aisyah. Sehingga ketika akhirnya lihat, ketika sudah mulai disisipi matematika manusia, wah ini pasti habis. Enggak Bu, kalau udah bicara berkah, matematika manusia nggak laku. Beneran? Udah nggak berlaku lagi. Nggak bisa. Ya. Maka ketika sudah mulai dihitung pakai matematika manusia, harusnya seorang tiap hari ngambil berapa, itu cuma ada segitu, maka harusnya habis, beneran habis. Tapi sebelumnya, nah itu dia, karomah ya. Bukankah kita juga pernah, mudah-mudahan ya, udah pernah ngedengerin entah dari kajian, entah dari mana. Jadi Nabi itu di suatu perjalanan safar dengan para sahabat, makanan nggak cukup, mampir ke salah seorang di sempat mereka bersinggah, Nabi masak di situ. Dan semua dibagiin makanannya, semua kebagian, sampai semua udah kebagian, masih belum habis juga. Padahal satu kuali. Nah, gimana itu ceritanya? Ya. Esok coba yang dikejarnya adalah keberkahan, nanti bisa. Ya. Ini kita masih bicara tentang berkahnya dulu. Ada juga yang unik, bicara berkah itu ada yang menganalogikan seperti ini. Hewan anjing misalkan, ya. Dalam sekali melahirkan itu bisa sampai 8 anak anjing sekali keluar itu ya. Ada 5, 4, 6 ya. Kalau kambing ngelahirin paling 1, paling banyaknya 2. Tapi besok saya tanya, Ibu lebih sering lihat kambing atau anjing? Kambing. Yang tiap tahun padahal dipotongin apa? Kambing. Ujuk-ujuk ketika nanti jelang waktunya ada di mana-mana. Ya. Dan menghiasi jalanan-jalanan kita dengan butiran-butiran boba hitam itu, ya. Mirip boba ya. Insyaallah. Cuman aromanya memang agak berbeda ya. Ya gitulah ya, keberkahan. Maka yuk ya, bicara apapun asli kita perlunya adalah bicara tentang keberkahan. Karena berkah kalau bicaranya dikaitkan dengan nominal, maka seolah nominalnya sedikit tapi tidak berkehabisan. Tapi kalau sudah bicaranya banyak tapi tidak berkah, nggak habis-habis. Ya. Makanya para harta ya, bicara harta ya. Makanya para koruptor itu capek luar biasa. Dapat uangnya dan juga gimana nih? Nggak bisa, nggak mungkin ditimbun terus.
Apalagi sebagian caranya memang nggak bisa dengan cara ditransfer, biar lebih sulit terlacak, jadi harus pakai cash. Ya. Cash akhirnya dibelikan pun, misalkan beli villa, yang enak siapa? Si Mamang sama si Bibi berenang tiap hari di villa. Enak kan? Insya Allah seger tuh. Lali-lalian di taman kayak film India. Mamang, Bibi, mau tidur di lantai berapa malam ini? Gede villanya. Tiap bulan digaji dan tidak dihisap. So, habis ini pada ngelamar jaga villa aja. Enak ya. Coba yang punyanya coba. Belum tentu setahun sekali datang. Pengen di aku, nggak bisa, nanti ketahuan KPK, pakai nama yang kerjanya. Tiap bulan gaji si Mamang sama si Bibi, belum maintenance kolam renangnya, nggak dikira murah itu teh. Ya. Dan yang paling repot, dihisap. Dan juga karena tidak ada berkah, nggak ada kepuasan, tidak ada syukur di dalamnya. Ya. Capek, repot demi Allah, luar biasa. Ya. Mudah, hati itu kan milik Allah ya, digenggam oleh Allah. Mudah nggak sih bagi Allah, meskipun dia punya segala macam, tapi hatinya dibikin sempit sama Allah, sehingga hidup tuh selalu nggak nyaman. Mudah nggak bagi Allah? Mudah banget ya. Dan bukankah juga mudah bagi Allah, meskipun secara nominal tuh harusnya matematikanya nggak cukup tuh. Tapi kalau Allah pengen lapangkan jiwanya, lapangkan dadanya, udah enak gue hidup ya. Berkah. Itu salah satu perbedaan paling mendasar yang kami lihat waktu ya pelajaran yang dilihat di Thailand ya. Banyak uang tuh di sana gampang. Ya. Tidur juga dapat duit tuh, namanya bandar judi. Ya. Cuman ya itulah ya. Ternyata tidak bisa. Kalau dijadiin lirik lagu katanya, money can buy us happiness katanya. Uang tidak bisa membelimu kebahagiaan. Ya, ternyata memang bukan kebahagiaan yang datengin syukur ya, tapi syukurlah yang mendatangkan kebahagiaan. Ya. Berkah. Masalah kendaraan juga sama, ada fungsinya kendaraan kan menyampaikan kita ke tujuan. Coba cek berapa banyak orang non-Arab termasuk di Indonesia yang akhirnya berhasil tuh pergi ke Tanah Suci, emang padahal punya pesawat masing-masing. Coba ibu punya pesawat masing-masing, mau parkir di mana? Repot ya. Repot tuh. Makanya sekarang ojek online diminati, gak usah mikirin parkir soalnya. Yang penting nyampe udah we plek. Yang mikirin macet-macetnya di Bandung mungkin gak terlalu kerasa we. Di Jakarta mah aduh, gedung udah di depan mata, tinggal nyebrang, bisa 1 jam lagi baru nyampe. Nyampe kudu mikirin parkirnya. Lobi udah lewat depan mata, nyetir sendiri, banyak ditinggalkan di situ. Kudu nyari lagi keliling ke basement gak ada, naik lagi ke lantai 8, gak nemu parkir, tutup manten. Ya. Kan ya, insya Allah lah, yang penting mah udahlah, apa tuh yang dikejar ya. Ingat ya, bukan berarti gak boleh punya, tapi semua hal itu baru jadi nikmat, baru jadi baik. Indikatornya satu, kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ya. Jadi jalan tambah dekat sama. Kalau ternyata malah bikin tambah jauh, rugi. Ya sok contoh ya, contoh yang paling sering saya sampaikan. Di sini udah pada nikah loh. Yang jomblo angkat tangan. Tar dulu, Bu. Ibu, tolong bedakan jomblo sama janda ya. Jadi iya sih single juga, tapi kan kalau jomblo kan maksudnya belum pernah nikah gitu. Terus yang udah nikah jangan amnesia seolah tidak pernah menikah ya. Nah ini teh cuma buat studi kasusnya aja ya. Insya Allah. Bu, contoh ya di WA sama suaminya, is istri. Boleh nggak manggil istri is? Boleh ate. Jawab ya dengan baik. Ada apa su? Suami sujon wae. Begini. Ada apa su? Begini is. Uang belanja dinaikkan ya 20 juta.
Belum beres. 20 juta teh per minggu. Mudah kan nyenengin ibu-ibu? Dikasih khayalan doang loh ini. Makanya suka drama ya. Karena hanya di drama aja ada mafia teh glowing. Namanya Vincenzo. Ya. Seperti itu. Maka uang belanja naik 20 juta per pekan. Nikmat bukan? Udah dibilang ujian. Ban dibilanginnya tuh. Ulangi, nikmat bukan? Ya. Kalau ujian teh, nanti kalau ujian baru bercabang. Bisa jadi nikmat, bisa jadi musibah. Contoh, kalau uangnya dipakai untuk tambah dekat sama Allah, sedekahnya, zakatnya, baru jadi nikmat. Tapi kalau uangnya tambah banyak dipakai maksiat, masa nikmat? Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi bukan nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya kita tuh bisa jadi pertolongan tuh dari Allah. Ya, jangan alergi sama yang pahit-pahit ya, nggak juga. Karena bisa jadi yang kita nggak suka itu jadi jalan kebaikan. Sok ya kayak makan, makan. Kira-kira penyakit orang kebanyakan nih, terutama yang udah pada sepuh atau yang belum sepuh juga ya. Kalau mau jujur, penyakitnya karena makanan enak atau karena makanan sehat? Ya, gulai ya enggak, aduh eta lemaknya ya enggak, Insya Allah. Izin kalau ada yang berjualan yang nama makanannya kesebut, saya tidak bermaksud menyinggung sama sekali ya. Tapi kan kadang dengan makanan yang enak dan kita tidak terkendali ya enggak? Kebanyakan gula bisa diabetes ya. Kebanyakan apalagi lemak, kolesterol, sumsum ya enggak, masih baru matang tengahnya bisa diseruput kata Bu. Tapi itu tuh yang bikin nyangkut darah tuh. Tahu-tahu ngejeplak gitu. Tidak bisa apa-apa. Ya. Sedangkan orang minum obat biasanya pahit atau manis. Tapi menyehatkan. Ya. Bisa jadi kesembuhan. Ya. Ya, sama juga. Jadi nggak semua yang kata kita enak-enak itu paling baik buat kita. Nggak juga. Ya. Ya bisa jadi yang menurut kita tidak enak malah jadi kebaikan. Ya. Orang yang akhirnya dipuji karena badannya bagus, atletis gitu. Apakah dia dapat itu dengan tidur-tiduran doang atau angkat beban? Kadang pun diledekin sama orang. Bodoh ya orang teh pergi ke tempat fitness tuh orang bodoh katanya. Udah mah bayar suruh gotong-gotong besi. Coba kuli di pasar. Gotong-gotong barang dibayar. Ini dia yang bayar, dia yang gotong-gotong. Gak kemana-mana lagi di situ-situ aja. Ya. Tapi ya kan ada tujuan masing-masing ya. Sehingga akhirnya ketika nanti badannya lebih sehat, akhirnya dunia ini diserang oleh zombie, dia yang bertahan hidup. Ya ini mah contoh yang tidak relevan ya. Tiba-tiba jadi ada zombie. Insya Allah. Insya Allah. Nah kadang aslinya berarti kapan kita menderita, kapan kita bahagia itu kadang sederhana. Karena kita salah menempatkan bahagianya aja. Ini survei sederhana ya. Kita punya keinginan tidak? Jawab. Pertanyaan kedua. Allah punya keinginan tidak? Iya, Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita bahagia, Allah menginginkan yang terbaik untuk kita. 3. Dari lahir sampai detik ini, jujur, lebih banyak ngejar yang Allah suka atau yang kita suka? Sejauh ini udah ngejar yang pengen yang kita doang, yang kita pengen doang, yang kita suka doang. So, kenapa masih lebih sering kecewa, sedih, menderita? Ya. Sedangkan ada orang-orang yang lebih sering mengejar yang Allah suka, yang lebih nyaman tuh hidupnya, bahkan mulia. Cek para orang soleh, para nabi, para sahabat. Pahala banyak iya, ibadah banyak iya, dosa terampuni nabi mah. Ya. Tapi ujian lebih parah dari orang banyak. Anggar we jadi orang baik. Nggak ada gitu yang ngambek pundung, saya mah males sama kalian. Saya mah hanjakal pisan jadi nabi. Gitu ingat ujian nanti. Nabinya orang Sunda. Dulu pernah ada ngaku-ngaku nabi, namanya Tugimin, kurang enak ya. Kalau Rasul kita kan enak, sallallahu ala Muhammad. Kalau satu lagi kan, aduh asas kumahanya. Ya. Dan uniknya di Indonesia sama gitu gak ada aja yang percaya. Nah itu dia lah ya. Sekali lagi, jadi yang penting tadi ya bicara tentang Tugimin, jadi Tugimin. Masya Allah.
Ya, Nabi udah segitu soleh, segitu takwanya, tapi masih tetap diuji seberat itu, tetap lurus. Kalau kita mikir ngapain? Apa sih yang mereka kejar? Sederhana. Karena mereka lebih mengejar apa yang Allah suka. Ya. Selagi kita masih belum mengejar yang Allah suka, sok mangga, ya. Semua hal yang kata kira semuanya sumber kebahagiaan, ya. Kita pengen punya duit, tapi kita pernah lihat tidak orang yang sudah punya banyak duit masih stres, ada? Nah, yang udah punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya, ada? Yang istrinya udah cantik masih selingkuh? Sampai bersin-sin. Ya, tenang Bu ya, jangan ngegas. Kan saya tidak bahas suami ibu. Ya. Suami ibu mah soleh semua ya. Jadi gitulah ya. Asli Bu, yang kita suka tuh belum tentu yang paling baik. Ya. So, tapi kalau misalkan kita masih ngejarnya sesuatu yang kita suka, bukan yang Allah suka, soklah mau kayak gimana juga. Uang, silakan uang sebanyak apapun, ya, posisi setinggi apapun, ya, gitulah ya. Was-was syaitan itu dibikin fokus sama sesuatu yang tidak ada. Ya. Tahu nggak kenapa bunuh diri itu dosa? Padahal kata yang bunuh dirinya, mati kan takdir kok di tangan Allah. Pak Allah takdirin saya bunuh diri, mungkin kan nggak ada yang tahu. Kan maksudnya kan, bukankah kematian katanya takdir? Masa bunuh diri jadi dosa, orang menuju takdir gitu. Sedangkan ada orang pengen bunuh diri, kata Allah nggak mati-mati juga nggak mati. Udah rebahan di rel kereta, keretanya pun lewat masih nggak mati itu. Relnya salah soalnya, lewat di sebelahnya. Ya. Maka jawabannya Quran surat 14 Ibrahim ayat ke-7. La in syakartum azidanakum, itu depannya. Yang bersyukur nanti Allah tambahkan nikmatnya. Lanjutannya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau barang siapa dia kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Jadi ternyata yang diancam sama azab bukan cuma yang maksiat, tapi juga yang kufur. Kufur teh sosok amnesia sama nikmat Allah. Tidak terlalu banyak. Mami mah mau mati aja. Ibu mah mau mati aja kalau nggak dibeliin tas baru. Mami mau bunuh diri. Ya. Padahal misalkan badan sehat dan yang lain-lain misal. Ya. Adek kalau nggak dibeliin motor baru, adek mau durhaka sama mama. Ada tuh kan. Sampai dijadiin film-film azab betul. Insyaallah. Jadi itu dia aturannya ya. Maka saya kepikiran gara-gara bahas film azab ya. Coba tolong dijawab ya. Ibu tahu tidak? Di Jepang tuh kan banyak film porno ya. Karena di sana itu ternyata karena orang tuh pada nggak mau nikah. Kalau di Korea banyaknya drama romantis. Karena di sana itu perceraian itu tinggi. Jadi pernikahan tuh dibikin indah pisan kayak di drama. Cuman kalau di Indonesia, Bu, kenapa banyaknya film azab ya, Bu? Allahu a'lam bishawab ya. Ada biasa ya. Dari pintu berkah, suara hati istri ya. Gak ada habis-habisnya lah gitu ya. Ada aja ya. Hah? Ibu penasaran gak sih kalau nonton gitu? Penasaran azabnya dah saya mah. Kan dari awal pasti dikasih lihat kejahatannya terus kan. Yang bikin orang nungguin sampai akhir saya mikir apa ya? Pasti penasaran sama azabnya ya. Alhamdulillah, nah, mending lah ya buat jadi hikmah ya nggak? Insya Allah. Masya Allah. Tapi ya balik lagi tadi ya. Yang kenapa bunuh diri itu jadi dosa? Karena sekali lagi ternyata yang jadi dosa tuh bukan bunuh dirinya, tapi tadi kufurnya. Yuk kita jujur-jujuran. Orang bunuh diri karena apa, Bu? Stres, depresi, banyak pikiran, putus asa dan lain-lain ya. Jawab lebih jujur lagi. Ada nggak di luar sana orang yang masalahnya jauh lebih berat daripada si orang yang bunuh diri itu? Pasti ada kan? Banyak nggak? Oh banyak. Tapi malah bisa-bisanya dia lebih bahagia hidupnya. Ya. Berarti kan yang salah apa? Masa yang salah Allahnya? Kalau yang salah Allahnya, kalau yang salah adalah yang ngasih ujiannya, harusnya satu dunia pengen bunuh diri bukan nggak ada yang lolos. Kalau yang salah yang ngasih ujiannya. Tapi kenapa ada yang malah jadi tambah kuat setelah diuji?
malah makin matang pribadinya, tambah berakhlak, tambah sopan, tambah tawadu, tambah dekat sama Tuhannya. Ada yang memilih untuk berjauh sama Allah. Ya. Ini kan jadi menengah. Dan sekali lagi ya, masalah itu tidak berbahaya. Yang bahaya itu kalau kita salah menyikapi masalah. Ulangi, masalah itu tidak berbahaya. Yang bahaya itu kalau kita salah menyikapi masalah. Pandemi kemarin masalah kan. Kawannya ayah saya sebelum pandemi bangkrut. Semua dijual-jualin habis, tinggal 100 jutaan katanya. Padahal tadinya banyak. Udah bangkrut, besoknya pandemi, lockdown, PSBB. Tambah nggak masalahnya? Tambah. Cuman dia pikirannya bagus. Fa'in nama'al namanya kesulitan pasti ada kemudahan. Ini orang tambah sulit hidupnya. Masa ya nggak ada tambah kemudahan yang lain dari Allah nanti? Ya. Maka dia dapat ide, jadi kayaknya orang bakal perlu masker dan hand sanitizer. Dia dorong semua modalnya jadi pengusaha masker, nggak nyampe setahun 100 jutanya jadi 800 juta. Coba kalau nggak pandemi. Ya. Atau misal, ada orang tinggalnya di dalam gang, rumahnya nggak dilewatin angkot, nggak punya motor, tapi tiap hari harus berangkat kerja. Masalah bukan? Masalah. Tak amal gitu. Keren deh. Masya Allah. Diapain tuh? Oh, mau nyolok itu. Nonton film. Lanjut. Masya Allah. Ya. Sampai mana saya tadi? Masya Allah. Ya, orang yang tinggal di dalam gang, Bu. Tapi nggak punya kendaraan, nggak dilewatin angkot, tapi harus pergi kemana-mana, ya nggak? Masalah. Ada lagi orang yang kedua, punya motor tapi nganggur. Masalah nggak? Dua orang bermasalah tadi dipersatukan dalam satu aplikasi. Ojek online. Asal jangan dipakai chattingan yang enggak ya. Ups, ya. Insya Allah. Ya. Maka kalau penemu aplikasi ojek online-nya minimal untuk dunianya dia lebih sukses, dah wajar karena beresin masalah orang. Bu, jangan alergi sama masalah ya, beneran. Bisa jadi gara-gara masalah itu jadi tambah baik di hadapan Allah. Jadi kebaikan buat diri kita. Ya. Maka itu dia lah ya. Contoh misalkan ada istri diselingkuhi sama suaminya. Dan gara-gara diselingkuhi itu, iya betul, patah hati, sakit hati, udah dampingin dari nol, giliran dia udah sukses, malah beralih ke yang seumuran anaknya pula, orang ada aja kayak gitu ya. Tapi kalau gara-gara itu dia tambah dekat sama Allah, tambah jadi ahli tahajud, jadi ahli Al-Quran, jadi mulai hijrah, pakaian mulai syar'i, jadi rajin ngaji, sampai ngapal, sampai berdakwah misalkan, bismillah. Punten. Bisa jadi nanti wafat dia dalam keadaan dosanya sudah terampuni dibandingkan orang-orang yang suaminya nggak selingkuh. Meskipun yang suaminya udah nggak selingkuh juga nggak usah disuruh selingkuh ya. Selingkuh dong. Nggak gitu konsepnya bos. Ya. Hati-hatilah Bu, was-was syaiton. Ya. Was-was syaiton tuh impulsif ya, dibikin seolah-olah kita pengen dapat cepat banyak. Padahal tadi yang lebih penting apa? Berkah. Ya, kalau nggak nyuri ini nggak ada yang tahu, nggak ada CCTV, nggak ada yang audit, bisa dapat uang banyak nih, enggak ya, aslinya syaitan itu gitulah dia cara ini. Syaitan kan nggak suka kita dapat pahala ya Bu ya, kayak ngaji gini syaitan nggak suka, tapi juga sulit bagi syaitan untuk gugurin pahala kita. Beres ngaji kita ngerampok bank rame-rame abis ini, sulit, nggak bisa ya. Atau misalkan kalau kita nyalain murotal Al-Quran 24 jam di rumah, kan ada yang itu tuh, yang speaker yang bisa dicolokin flash disk nyalain Al-Quran 24 jam, ya. Itu setan nggak betah, tapi mencet tombol matiin sendiri aja nggak bisa. Kalau bisa horor juga ya, parem sorangan. Udah gitu, apa yang bisa dia lakuin? Paling ngasih was-was. Ganti dong, bosen Quran melulu.
Apa kek? Kalau kita nggak mau, emang dibanting gitu murotalnya? Enggak bisa apa-apa. Inna kaida syaitona kana do'ifa. Sekarang, oh iya, saya dapat surat, tapi nggak ada perangkoi. Kasih si Koko nggak penting ngomong. Ayo kisir. Inna kaida syaitona kana do'ifa, surat An-Nisa ayat 76 ya. Tipu daya syaitan itu lemah. Bu, asli Bu ya. Tipu daya syaitan itu beneran lemah. Baru jadi berat kalau kita ladenin. Kalau kita apain? Contoh, kesal sama suami. Udah gitu, pergi teman ngajak reunian. Di reuni ketemu mantan. Terus CLBK. Apa CLBK? Cepat lari bau kentut. Ya. Udah pulang ya nggak? Mulai di WA ada bau-bau buaya ya nggak? Assalamualaikum Mukti. Kebaca sih. Awalnya nge-WA-nya tengah malam jam 3. Assalamualaikum Mukti, jangan lupa tahajud. Dibalas lagi, iya ini juga aku lagi ruku. Gelenya. Ya udah aku tungguin nih, aku tasyahud akhir. Akhirnya mulai, kok kamu balas chat aku, suami kamu nggak marah? Enggak, dianya aja cuek. Mulai cerita aib suami, ya nggak? Ngobrol, cerita. Lama-lama, nggak enak ya kalau di WA aja. Gimana kalau besok sekalian makan siang? Rejet, udah deh. Rejet dari hidupnya. Masya Allah. Tuh ibu, sing balik. Bentar Bu, ini tahu nggak referensi saya apa Bu? Film Azab Indonesia. Belum nikah, belum punya istri, sendirian di kamar, ada handphone, ada internet, ada syahwat bangkit, reject itu ya. Kalau langsung ditaruh itu handphone, dia keluar kayak main bola, bantuin tetangga pindahan kayak. Ya. Oh tetangga nggak ada yang mau pindah, ajak pindah, ayo Pak, pindah Pak. Jangan kontak di sini Pak. Misalkan ya, misal pulang nyampe rumah, sholat, mandi, capek, udah selesai Bu episode hari itu. Besok udah kerja lagi, udah apa lagi, selesai urusan. Tapi kalau enggak Bu, ya diladenin, lihat gambar dulu aja. Gambar ada videonya 1 jam, 1 menit helawe. Udah berat kalau kayak gitu. Kecuali tiba-tiba gempa bumi, handphonenya reject ya. Tapi gimana tiba-tiba? Jadi kalau udah kita langsung tutup, bismillah, itu dari syaitan ya. Jadi dorongan untuk kita untuk kayak yang tadi impulsif dan segala macam, dan bismillah, demi Allah keberkahan yang dikejar ya. Dan mengejar keberkahan, bismillah. Selagi aslinya bicara keinginan kita yang banyak, kadang orang suka nanyanya gini ya. Amalan apa kok yang harus dilakukan? Iya betul, beramal itu bagus. Tapi aslinya kadang orang tuh suka agak salah fokus. Ngira suatu amalan itu, suatu kejadian itu, atau suatu keinginan itu tergantung amalannya. Padahal yang lebih krusial adalah Allah mau ngabulin atau enggak. Ya. Sehingga kalau orang fokusnya amal, ada yang dia ya udah sibuk baca zikir ini berapa puluh ribu kali. Iya lisannya mau baca, tapi pikiran ngalor ngidul kemana-mana, nggak pakai hati, nggak apa segala macam ya. Sedangkan yang lebih harus kita pikirin adalah layak nggak diri kita keinginannya dikabul sama Allah. Kadang kitanya yang tidak melayakkan diri. Karena kalau bicara tentang pengabulan, contoh berkali-kali ngelihat orang misalkan pengen dapat keturunan. Dengan cara apa? Ada yang ngamalin dengan dia perbanyak sedekah, ternyata Allah kasih keturunan, ada. Ada yang pasangan lain, dia nggak banyak sedekah,
tapi dia mendekatkan mereka sekeluarga dengan Al-Quran, mulai baca, mulai ngapalin, mulai rutin, kira Allah kasih keturunan ada. Sehingga kan berarti kan iya sebagian suatu keinginan itu memang ada yang ada amalan terkhusus tersendiri, tapi nggak melulu. Yang lebih penting bagi kita adalah yuk layaknya diri kita ini doanya dikabul sama Allah. Mau mendekatnya dengan cara apa? Terserah. Fokusnya dia baca, ya udah jadi ahli baca Quran. Dia lebih cepat menghafal, ya udah dia milihnya menghafal. Dia memang orang kaya, tapi memang nggak kuat baca lama-lama, nggak kuat begadang, ya udah dia nggak tahajud, nggak baca Quran, tapi sedekahnya dibanyak. Apapun. Sahabat juga kalau pengen bicara jujur juga pengennya mah nempel terus sama Nabi, tapi enggak. Ada yang disuruh menguasai perekonomian, Abdurrahman bin Auf. Ada yang disuruh untuk menguasai medan perang, Khalid bin Walid. Ada yang pengen ikut perang, disuruh pulang, suruh belajar sama Nabi. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Ya seperti itu ya. Saya udah dikasih kode, ini langsung ke sesi sunduk dulu katanya ya. Sudah siap timnya? Mana? Sunduk dulu, baru nanti bicara tentang itu. Mana timnya ada? Belum? Sudah? Kuriling ya. Ya udah kita sambil salawat ya Bu ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita istighfar juga ya Bu ya. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan mamhula wa wahabni rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi terakhir astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah min
Jazakumullahu khairan katsiran. Selanjutnya, ini yang buat tim sounding ada orangnya atau usaha itu? Mana sih Teteh? Atau ini saya di info ini juga ya dari tim. Alhamdulillah, mohon doanya atas izin Allah udah terbit kembali buku Perjalanan Mencari Allah. Ini mah nyeritain tentang Allah, cuman studi kasusnya dalam hidup hambanya. Nyeritain dari lahir yang waktu masih ya besarkan di keluarga Tionghoa ya. Sekolah-sekolah Katolik sampai SMA, terus waktu yang masih di Thailand yang jadi bandar judi sampai ke sekarang. Nah, ini dirangkumkan dalam satu buku ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik ya. Kalau ini ada di depan adiknya Koko yang ngejaga, nanti bisa ke beliau untuk mendapat tim ya. Nah, ini juga ada mau tim dari Tanur Mutmainah ya. Ada yang mau disampaikan? Tafadhol, silakan. Oh, sama saya. Itu mau nyetel apa? Oh, video. Nyampein dulu atau video dulu? Oh gitu. Sobat teman-teman. Ini Bun, ada ajakan katanya dari tim Tanur Mutmainah. Insya Allah, semoga Allah undang semuanya ke Tanah Suci. Nah, ini ada keberangkatan yang insya Allah berangkatnya nanti 14 November barengan sama Koko sama Teh Yunda. Jadi tujuannya kemana aja jelas Mekah Madinah ya, ke Tanah Suci, tapi ini juga ada tambahan ke Masjidil Aqsa ke Palestina. Jadi 3 masjid utama dikunjungin semua, juga ditambah ke Petra dan Jordania. Ya. Silakan 14 November. Ini mah keberangkatan yang sebelumnya ya. Yang alhamdulillah atas izin Allah telah berangkat, dan saya lagi berangkat ke sana itu yang saya tahu diundang ya, bukan kemampuan. Ada yang udah punya uangnya, sanggup beli paketnya atau pesan tiketnya kapan aja. Allah nggak mau undang mah ada jalannya, nggak jadi berangkat dan yang lain-lain ya. Tapi kalau mau Allah sudah undang, udah bukan bicara masalah nominal ya. Bahkan kalau mau jujur banyak sekali di sana itu yang berangkatnya itu ya gratis jatuhnya. Entah dari anaknya, entah dari siapanya, entah dari kantornya. Atau kalau Allah memang sudah berkehendak, bismillah ya. Dan niatnya aja udah jadi pahala, udah jadi amal soleh. Ya. Ini sebetulnya ditanya-tanyain pendapatnya, kesan dan pesannya. Cuman Ibu baca gerakan bibirnya beliau aja ya. Insya Allah. Jadi sila ya, nanti ini ada di bagian ini ya. Kalau di depan nanti bisa ada ya. Sila semoga Allah mudahkan. Kita nanti ibadah bareng sama-sama. Sama Koko, sama Teh Yunda. Semoga Allah mudahkan. Panjang umur semuanya. Ya. Gitu insya Allah. Ya. Sudah cukup? Mau ada ini tidak? Tanya jawab? Sih? Atau ada yang mau ditanyakan tentang hal lain? Ini nanti ada nomor kontaknya. Buat kalau mau bertanya-tanya. Kimi nanya. Oh begitu katanya, langsung doa aja. Kalau ada yang nanya nanti WA aja ya. Insya Allah. Mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wasallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li